sering keringat. Nabi dan kita sama-sama pernah keringetan. Tapi tolong jangan samakan keringat Nabi dengan keringat kita. Keringat Nabi bau kasturi, keringat kita cukup tahu sendiri. Nabi bau kasturi, keringat kita bau terasi. Bujur, sampai di sini faham? Inilah makna basyaran lakal. Hakikatnya Nabi memang manusia, tapi tidak sama seperti manusia seperti umumnya. Sallallahu basyaran lakal bashar. Hakikatnya Nabi sekali lagi memang manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Saya kasih contoh kedua biar makin bisa membedakan. Ajil, Nabi pernah berludah loh. Pernah. Kita pun sering berludah. Sama-sama kita dan Nabi pernah berludah. Tapi please jangan samakan kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Ludah Nabi pasti jadi berkah, ludah kita jadi virus corona. Sampai di sini faham? Inilah makna basyaran lakal. Nih yang ketiga biar tambah faham. Jangan kayak profesor yang pintar tapi kebelinger. Bujur, Acil tahu kan emas warnanya kuning. Sekarang dengarkan. Emas pasti kuning. Tapi apakah yang kuning-kuning itu pasti emas? Coba lihat yang di sungai mengapung-mengapung. Kuningnya sama, tapi belum tentu itu emas. Bujur, ini ketawa tapi ngajak mikir. Ini namanya ketawa sufi, nyengir tapi nyuruh mikir. Mikir sambil nyengir. Sekali lagi saya ulangi. Emas pasti kuning, tapi apakah yang kuning-kuning itu pasti emas? Belum tentu. Kada. Bujur, Nabi pasti manusia seperti kita, tapi tidak sama kualitasnya dengan kita. Batu sama-sama batu. Ada batu koral, ada batu mutiara. Sama-sama batu, tapi jangan samakan nilainya. Batu koral satu truk, nggak ada apa-apanya dengan satu buah batu mutiara. Sampai di sini faham? Faham? Inilah makna basyaran lakal. Sallallahu sebentar, nggak usah melotot-melotot. Saya mau tanya dulu dengan guru-guru di sini. Mohon maaf guru, Pak Kades, apakah di desa ini penceramah sudah nggak boleh lagi lihat jam tangan? Boleh kan? Boleh. Masa lihat jam tangan nggak boleh? Ini jam ulun loh, bukan jam pian. Ini jam ulun, bukan jampian. Yang suka pakai jampi-jampian itu dukun. Masa lihat barang sendiri nggak boleh? Gimana lihat barang orang? Bujur, Ajil. Kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, jangan heran. Itu sebenarnya cuma teknik tahu. Sebenarnya dia lagi mikir, abis ini mau ngomong apa? Jangan dipikir saya lihat ibu-ibu nih saya nggak grogi. Grogol saya.
Lihat emak-emak sebanyak ini hidup semuanya. Lanjut. Ajil, saya mau terima kasih dulu kepada yang sudah membawa saya safari dakwah keliling Kalimantan Selatan. Kemarin saya di Tabalong. Dari Tabalong ke sini 7 jam saya naik mobil untuk bisa hadir di sini. Yang bawa saya siapa? Komunitas Riau Indonesia Mengaji yang tadi videonya sudah kita saksikan. Mereka lah yang menjadi wasilah bawa saya ke sini. Tepuk tangan dulu. Namanya diantaranya ini namanya Ustadz Imam. Namanya Imam, sekarang beliau lagi cari makmum. Masih bujang, baru patah hati, lagi mencari pengganti. Sekarang sudah banyak pilihan. Lihat nenek-nenek pada senyum. Nenek senyum, hatinya berkata cocok buat cucu saya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam. Kemarin saya bimbing jamaah zikir. Saya bilang, ayo ibu bapak, sekarang yang punya penyakit pegang penyakitnya. Saya ajarkan zikir ruqyah dari Nabi. Dulu ada seorang sahabat berkata, ya Rasul, setelah saya masuk Islam badan saya sakit semuanya. Kata Nabi, dha' yadaka, letakkan tanganmu di tempat yang kau rasakan sakit di anggota tubuhmu. Lalu Nabi ajarkan zikirnya. Saya ajak jamaah hari ini, nanti saya ajak juga. Semua orang, ada yang pegang kakinya karena sakit kaki, ada yang pegang kepalanya, ada yang pegang dompetnya, dompetnya sakit. Tapi beliau aneh, pegang di sini. Apa? Pegang sakit hati. Lagi pegang hatinya. Acil, nanti di akhir saya ajak bimbing zikir ruqyah, mau? Nanti ada amalan doa yang akan saya bimbing, ikuti semuanya. Kita niatkan kita zikirnya pakai air ajwa biar nambah berkah. Insya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang membawa saya sampai ke sini adalah komunitas ini. Tiket pesawat yang bayar mereka, hotel saya yang bayarnya mereka, makan minum mereka yang nanggung. Jarang loh ada anak muda mau jadi sponsor kebaikan. Biasanya anak muda ini kerjaannya cuma nongkrong, tawuran, kebut-kebutan, nyusahin warga, nyusahin orang tua. Hari ini masih ada alhamdulillah sekelompok anak muda yang mau jadi sponsor, mendatangkan ulama-ulama. Saya dikirim di Kalimantan Selatan. Muhammad Jabir dikirim di Sulawesi, guru-guru lain di kota-kota lain. Hampir 2 bulan loh saya muter-muter di Kalsel. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang saya pernah dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang Acil, saya pernah dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa puas. Sekarang puas, pakai nunjuk lagi orang hutan. Ngajak berantem nih Acil. Pak polisi yang ngomong saya orang hutan kira-kira kena pasal berapa? Jangan main-main loh. Ini ada Pak polisi yang paling setia mengawal saya. Dari pagi ke pagi ngawal saya kemana-mana. Saya cinta betul dengan beliau. Saya selalu berdoa. Doa saya berisi begini, ya Allah, masukkan beliau ke dalam surga dengan seragam-seragam polisinya. Saya hormat dengan polisi, saya sayang dengan polisi. Saking hormat dan sayangnya saya dengan polisi, jangankan polisi sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Saya kalau lagi naik mobil ada polisi tidur, saya nggak berani ngebut, kelar hidup saya. Kita doakan dulu Pak polisi yang mengawal saya. Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah dalam tugas-tugas mulianya. Ya Rabbal Ajil. Komunitas inilah yang menjadi sponsor. Mereka menghadirkan para ulama, bukan cuma menghadirkan ulama, tapi mereka juga mengajak umat berjamaah untuk mengumpulkan wakaf Al-Quran. Dikumpulkan dari sini, dibagikan di sekitar sini,
dikumpulkan di Kalsel, dibagikan untuk Kalsel, dari kita untuk kita menjaga berkahnya negeri kita, insya. Apalagi Kalsel ini bukan sembarang provinsi. Saya begitu masuk Kalsel, keliling-keliling hampir 2 bulan, saya makin jatuh cinta. Saya sudah keliling berapa banyak provinsi di negeri ini. Demi Allah, hari ini saya bocorkan. Kalimantan Selatan, provinsi yang memiliki kehebatan yang tidak dimiliki provinsi lain. Kalau soal pengajiannya paling banyak, soal salawatnya paling banyaknya, soal gurunya paling banyak. Ada lagi di Kalimantan Selatan ini keistimewaannya ada negara di dalam provinsi. Bujur. Bahkan negaranya bukan cuma satu, banyak. Kemarin saya diajak panitia Habib Al-Habsyi, izinkan kami mengawal Habib hari ini. Kemana? Kita akan pergi ke sebuah negara. Negara mana? Sudan, Habib, Sudan. Saya ngebayangin Sudan negara Arab. Begitu nyampe ke sana, ternyata sungai danau. Dia bilang Sudan. Luar biasa Kalimantan Selatan. Hari berikutnya panitia bilang, Habib, izinkan kami mengawal Habib hari ini. Mau kalian bawa kemana saya hari ini? Kita akan pergi ke negara Tarim. Saya ngebayangi Hadramut, ternyata Tanjung Remah, disingkat Tarim. Hari ketiga mereka menghadap lagi. Habib, izinkan kami menghantar Habib hari ini. Kita akan pergi kemana? Negeri Arab lagi? Bukan, Eropa sekarang. Agak jauh Habib. Apa namanya? Amsterdam. Begitu nyampe ke sana, amuntai masuk ke dalam. Singkat, Amsterdam. Hari keempat lain lagi negaranya. Saya dibawa kemana? Kanada. Kandangan dalam. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ajil. Kita doakan anak-anak muda ini yang menamakan dirinya Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mudah-mudahan diberikan semangat istiqamah dalam membahagiakan Nabi Muhammad dengan mengumpulkan wakaf Qur'annya. Amin. Bayangkan baru 1 tahun mereka berdiri, baru 1 tahun mereka sudah berhasil bersama umat mengumpulkan Quran sebanyak 200.000 Quran. Tidak pakai uang negara loh, malah bantu program negara. Ajil, Raja Salman dikalahkan oleh mereka. Raja Salman saja kalah. Acil kenal Raja Salman? Di mana kenalannya? Ngarang banget. Sota. Raja Salman itu orang nomor 1 di Saudi Arabia. Raja Salman itu orang paling kaya. Raja Salman itu orang hebat di sana. Ibu tahu tahun ini Raja Salman sanggup ngasih Quran untuk Indonesia berapa? Hanya 30.000 saja. Raja loh, orang nomor 1 loh, kekayaan yang gak ada serinya loh, cuma 30.000 Quran. Yang kemarin datang Raja Salman, heboh Indonesia. Indonesia ini kalau dipikir-pikir norak ya. Baru Raja Salman datang, heboh. Belum Imam Mahdi. Baru Raja Salman, belum Imam Mahdi yang datang. Bujur, mereka ini bukan raja, bukan orang kaya, bukan orang nomor 1 di Indonesia, tapi mereka mampu memberikan lebih banyak dari raja. 200.000 Quran. Takbir. Mereka punya cita-cita ingin mengumpulkan 1 juta Al-Quran akan ditebar untuk Indonesia. Kenapa mereka semangat ingin ngumpulin 1 juta Quran? Karena mereka dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Al-Quran itu dari zaman Belanda sampai sekarang hanya terkumpul sebanyak 53 juta saja. Dari zaman Belanda sampai sekarang 53 juta.
Kalau seandainya tidak dimakan rayap, tidak sobek, tidak hilang, tidak terbakar, tidak basah, berarti jangan-jangan stok Quran di Indonesia hanya berapa? 53 juta. Sementara kaum muslimin di negeri ini sudah tembus angkanya 250 juta. Kita kurangkan 250 juta jumlah muslim Indonesia dengan jumlah Quran dari zaman Belanda yang hanya 53 juta. Maka hasil akhirnya 197 juta, hampir 200 juta nasib saudara kita yang tinggal di pelosok negeri ini yang beriman dengan Allah dan Rasul. Ada di antara mereka hampir 200 juta nasibnya, hidupnya nggak pernah satu kali pun lihat Al-Quran. Bahkan tim kami pernah menemukan fakta di lapangan, jangankan satu Al-Quran di rumah mereka, surah Yasin saja satu pun tidak nampak. Mimpi mereka bisa pandai membacanya kalau Quran tidak mereka miliki. Mimpi mereka bisa dapat hidayah darinya kalau bacanya nggak mampu. Mimpi mereka bisa berakhlak mulia seperti akhlak nabinya yang dalam sejarah disebutkan Nabi itu akhlaknya kana khuluquhul Quran, bagaikan Quran berjalan dalam kehidupan. Mimpi Indonesia ini bisa berakhlak mulia semua warganya kalau seandainya Quran tidak jadi pedoman hidupnya. Acil, maka saya menyimpulkan kenapa Indonesia sekarang keberkahannya dihilangkan, lebih banyak bencana, musibah, malapetaka, mara bahaya, kegaduhan. Jawabannya Indonesia darurat krisis akhlak. Kenapa mereka pada nggak punya akhlak semuanya? Karena Quran sudah bukan jadi pedoman. Bujur. Ayo, nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Acil ngerasa nggak kalau anak-anak kita sekarang sudah bergeser akhlaknya? Anak zaman dulu ya, kalau berisik nggak perlu pakai cubitan, cukup begini saja sudah paham. Shh, shh. Diam. Anak sekarang dipelototin, shh. Dia ngejawab apa lihat-lihat. Galakan dia ketimbang kita, ngerasa nggak? Anak zaman dulu kalau ditegur orang tuanya jangankan membantah, jangankan ngomel, jangankan melotot, mandang, ngangkat kepala, mandang wajah orang tuanya, nggak berani, takut kualat. Kalau orang sini bilang apa? Kalau orang Jawa bilang pamali. Kalau di sini katulangan. Ya itu maksudnya. Tadi saya ngomong apa? Katulangan. Yang betul? Yang ceramah siapa? Masalah kecil dibesar-besarin. Katulahan. Ini teknik menutupi kesalahan, guru. Orang zaman dulu mana berani, masih takut dengan istilah katulahan, pamali. Sekarang ini, aduh, anak-anak sekarang udah gila. Zaman sekarang ini jangankan katulahan, neraka saja dia nggak takuti. Bahkan ada artis malah kepengen masuk neraka. Nyai, si nyai, saya titip pesan, kalau ada dia jangan ditonton. Bikin rating dia makin naik, makin pede. Nggak usah ditonton. Ada YouTube-nya, lewatin. Jangan, hati-hati. Makin menghabiskan waktu setiap detik nonton ahli maksiat, berkahnya dihilangkan. Buktikan. Setiap detik nonton itu berkah kita dihilangkan. Buktikan kalau nggak percaya. Apalagi orang-orang yang memainkan simbol-simbol agama, ulama dilawan, betul? Neraka saja dijadiin mainan. Bangga dia di medsosnya. Saya ingin masuk neraka. Enak nanti di neraka ketemu artis-artis dunia. Walah bajarang. Acil. Saya tidak menemukan loh. Ada riwayat iblis, setan pengen masuk neraka. Enggak. Iblis aja sudah pernah tinggal di surga, masih kepengen balik lagi ke surga. Nggak mau iblis itu sebenarnya masuk neraka. Ini ada orang belum lihat neraka tapi kepengen masuk neraka. Bahkan dia bangga di neraka enak loh, nanti ngumpul dengan ada artis-artis yang overdosis. La haula wala. Bangga kumpul dengan orang yang wafatnya su'ul khotimah.
Kalau ini orang nggak cepat tobat, saya khawatir matinya satu husnul khatimah, nanti keempatnya di neraka. Karena dia sendiri yang meminta masuk neraka. Neraka yang akan berkata, ya Rob, masukkan Nyai ke dalamnya. Sama seperti halnya kata Nabi, siapa yang sering minta syurga, man sa'alal jannah thalatha marrat. Kata Nabi, siapa yang sering meminta doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Siapa kata Nabi dalam doanya 3 kali saja dia meminta syurga, maka syurga akan berbicara di hadapan Allah, ya Rabb, masukkan dia ke dalam syurga. Syurga yang meminta. Berarti ini berlaku kebalikannya. Siapa yang minta neraka, nanti neraka yang akan mohon sama Allah, masukkan dia ke dalam neraka ya Rabb. Bahkan kata Nabi, siapa yang berlindung dari neraka 3 kali, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, maka neraka akan berkata, ya Rabb, selamatkan dia dari neraka. Maka sering-seringlah minta syurga, berlindung dari neraka. Ini Nyai Nabi bukan malaikat jauh, setan remeng-remeng. Buyur, Acil tahu nggak Nabi Muhammad itu sudah pasti lo masuk syurga. Orang pertama yang akan mengetuk pintu syurga. Nabi saja dalam doanya sering memohon selamat dari neraka. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika minan nari wa min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dahsyatnya neraka dan dahsyatnya siksaan yang ada di dalamnya. Nabi saja berlindung, minta diselamatkan dari neraka, padahal udah pasti masuk surga. Sementara ada orang baru jadi artis saja, betul, sudah bangga masuk neraka. Ayo, apa ini bukan namanya krisis akhlak? Bujur. Sallallahu Sallallahu Acil, ngerasa nggak anak sekarang nggak sama kayak anak dulu? Anak zaman dulu, maaf, mana ada yang berani ngerjain orang tua. Sekarang ini malah jadi tren, namanya ngeprank orang tua. Zaman dulu nggak ada, masih takut katulahan. Sekarang orang tua diprank, orang tua kadang-kadang dikerjain. Ini kejadiannya di Jakarta loh kemarin, persis di hari Kartini. Ada seorang ibu tadinya mau nasihati anaknya, malah diserang balik. Ibunya berkata, "Nak, kamu tahu siapa Kartini?" Si anak dengan kasar, gak sopan ngejawab, "Gak tahu mama, gak tahu." "Kalau gak tahu kamu baca sejarah dong." Si anak ngebales, "Mama gantian ya, mama tahu siapa Kartina?" Mama nggak tahu, makanya sering-sering dong baca WA papa. Acil, ada anak zaman dulu kayak begini? Mana ada, bujur. Maaf, kami dulu ketika masih kecil dimarahin orang tua, nggak berani ngangkat kepala, apalagi ngejawab. Anak sekarang orang tua negur sebaris, sudah menjawab sekaset plus kusut. Dulu saya pernah main bola di tengah lapangan, pernah main bola nih ceritanya di tengah lapangan. Asyik main bola, azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Saya nggak pulang, masih tetap main, namanya anak-anak. Tiba-tiba ibu saya keluar dari rumah. Gak kayak ibu-ibu sekarang teriak-teriak kayak Tarzan manggilin nama anaknya. Gak pakai teriakan. Ibu saya cukup keluar, berdiri di pinggir lapangan tempat anaknya sedang bermain. Cukup berdiri begini, hanya menggunakan satu tangan sudah membuat saya anaknya gemetar dan keringat dingin. Ibu saya cukup begini saja, kayak ada magnet menarik saya. Ibu-ibu zaman dulu cukup begini saja anak-anak langsung mendekat, betul? Saya langsung menghentikan permainan bola, saya langsung mendekat, menundukkan kepala siap dimarahin sama ibu saya. Ibu saya berkata,
Nak, kamu tahu kenapa ibu nggak pakai suara? Ibu malu dengan Allah. Suara azan, panggilan solat, menghadap Tuhanmu saja kamu abaikan, apalagi suaraku. Sekarang pulang kamu ke rumah, dirikan solat. Sekarang pulang. Sebelum pulang masih sempat lagi marah, masih sempat ngedoain. Ibu saya langsung meluk saya, didoakan. Doanya diambil potongan dari ayat Quran, diartikan, menusuk ke hati. Ibu saya langsung berkata, Rabbi habli minas salihin. Diteriakan di kuping, diartiin, ya Allah, jadikan anakku anak yang saleh ya Allah. Mendengar itu malu saya, nangis saya, menangis saya terseduh-seduh. Pulang ke rumah nggak banyak bicara. Besok teman saya nanya, heran-heran mereka, hebat betul ya ibumu. Baru diginin saja kamu sudah mendekat. Kata teman saya, kamu dibacain Quran, kami lihat di telinga nangis. Saya bilang, telinga diquranin, tapi kaki dicubit. Pantas menangis. Tapi maaf, anak zaman dulu walaupun dicubit gak ada yang minggat, gak ada yang ngambek, gak ada yang melawan. Masih paham katulahan. Bujur. Ayo sekarang kita buktikan. Anak sekarang coba lihat, terjadi jauh pergeserannya. Mereka main bola di tengah lapangan. Azan berkumandang. Ibunya keluar, sudah teriak-teriak manggil namanya, masih nggak mau berhenti main. Kesal ibunya masuk ke dalam lapangan, nguber-nguber anaknya. Nasib ibunya jadi pemain bola tambahan. Acil, yang muda sekarang sudah nggak hormat dengan yang tua. Kenapa? Keresis akhlak. Kenapa bisa begitu? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Allahumma arhamna waj'alhu lana imama wa huda. Allah minhuma wa'allimna warzuqna tilah ana al-laili antara waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Marah lagi mikir. Lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Ngomong-ngomong, di sini ada yang lagi hamil kah? Coba angkat tangan, kita doain. Nanti kita doain biar jadi berkah. Ada yang lagi hamil? Mana yang lagi hamil mana? Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan yang hamil dijaga proses kehamilannya, dimudahkan proses persalinannya, lahir insya Allah anak yang saleh dan salehah. Ngomong-ngomong, anak keberapa? Anak keempat. Doyan namanya. Pantesan dari tadi. Saya begini loh, saya itu punya cerita. Saya itu kalau sudah lihat ibu-ibu hamil, itu ada hubungan emosional. Masya Allah, kalau ketemu mau emosi aja. Hubungan emosional. Saya lagi ceramah, di depan saya ada ibu-ibu hamil gede. Dari awal saya ceramah, matanya melotot, nggak senyum. Kan saya jadi grogi ceramahnya. Dia mandang saya begini. Kan saya nggak tenang tausiahnya. Akhirnya saya nggak berani manjangin ceramah. Saya mau manjangin ceramah, nanti dia melotot. Saya mau pendekin ceramah, panitia melotot.
Saya yang sedang-sedang saja. Tapi selesai ceramah saya tahu diri dong, saya minta maaf. Ibu yang baik hatinya maafkan saya. Ibu melotot, mungkin ada materi saya yang menyinggung perasaan ibu. Dia bilang, oh tidak. Tapi kenapa ibu melotot? Apakah suara saya kurang lembut? Oh tidak. Atau mungkin gaya tangan saya yang membuat ibu terganggu? Oh tidak. Terus kenapa ibu melotot? Bawaan